setiap jemaat yang datang. Salam sehati, tim Asyar memberikan salam sambil mengangguk dan tersenyum. Tim Asyar mengantarkan jemaat ke tempat duduk. Jemaat tidak boleh pindah tempat duduk. Seluruh jemaat dan pelayan wajib menggunakan masker sepanjang ibadah berlangsung, termasuk saat bernyanyi dan mendengar khotbah. Tim Asyar cukup memberikan salam sehati dan tidak diperkenankan bersalaman, baik pada saat datang maupun saat pulang. Jarak tempat duduk kursi jemaat minimal 1,2 meter, kiri, kanan, depan, dan belakang. Durasi ibadah diusahakan tidak lebih dari 1 jam, dan paduan suara vokal grup sementara ditiadakan. Persembahan tidak menggunakan kantong kolektor yang diedarkan. Akan tetapi Asyar sudah meletakkan di kursi dan jemaat dapat mengembalikannya saat pulang ke dalam kotak yang telah disediakan. Selesai ibadah, jemaat jangan terlalu lama di area gereja. Dianjurkan untuk langsung pulang ke rumah. Bagi jemaat yang lansia di atas 60 tahun, anak balita dan anak SD disarankan ibadah di rumah saja. Puji Tuhan, ibadah pagi ini kita akan direcord, akan direkam sehingga nanti yang beribadah dari rumah bisa langsung cek di YouTube kita GBI Harapan Baru. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap keberadaan kami saat ini. Kami percaya itu semua karena campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Apapun yang kami alami, apapun yang kami lalui, kami percaya Engkau menyertai dan membimbing setiap kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Kami boleh kembali memuji Engkau di gereja Tuhan. Kami boleh membesarkan nama Engkau Bapa. Kami percaya pagi hari ini kuasa menyatakan luar ibadah dan Engkau melawan setiap umat di rumah ini. Karena setiap umatmu yang melihat melalui channel YouTube Tuhan, setiap umat yang beribadah dari rumah Engkau tidak mengulang lagi. Kami bersyukur dan terima kasih atas setiap keadaan yang kami lalui ini Tuhan.
Hari ini kita menjalankan ibadah lebih cepat dari yang biasa. Karena itu persiapkan hati saudara lebih lagi buat Tuhan. Kita mau merasakan lawatan Tuhan yang begitu dahsyat hari ini. Pujian yang
keindahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, besar setiamu, besar kemurahan-Mu, besar anugerah-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih setelah 4 bulan kami mungkin tidak bisa beribadah karena situasi yang ada. Kami bersuka cita Tuhan, di rumah Tuhan bersama-sama. Kami harus beribadah di rumah-rumah kami masing-masing secara pribadi dan keluarga. Tapi hari ini kami bersyukuri anugerah-Mu, kesempatan yang dari Tuhan, baik yang ada di rumah hari ini maupun yang ada bersama-sama dalam ibadah raya di tempat ini. Kami bersuka cita sebab Tuhanlah pengharapan kami, Tuhanlah sukacita kami, Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan teduhkan jiwa kami untuk kami boleh mendengar suara kebenaran, menyapa kami, menegur kami, meneguhkan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami di dalam nama Yesus. Kami mau melihat Tuhan seperti Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang maha tinggi, maha besar, maha kuasa. Setiap kami rindu mengalami Tuhan yang dahsyat di dalam nama Yesus. Kami berserah dalam tangan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami mendengar suara Roh-Mu. Dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Baik jemaat yang ada di rumah maupun jemaat yang ada bersama-sama dengan kita. Kita memasuki ibadah new normal. Ya, setelah 8 bulan lamanya pandemi ini menguasai seluruh negara, 216 negara lebih di seluruh dunia, hampir 10 juta hari ini yang terkena dampaknya, hampir 10 juta, dan di Indonesia ranking ke-27 ya. Sampai tadi malam mungkin 63.000 kurang lebih yang mengalami ini. Saudara, kita mengalami sesuatu ya. Ini masalah atau bukan ya? Ini pergumulan real atau tidakkah ya? Tapi saya mau katakan saudara, ada pandemi, ada wabah, ada pagebluk, ini namanya pagebluk dalam bahasa Indonesia. Apakah ada corona atau tidak, saudara, hidup kita adalah hidup yang bermasalah ya. Setiap orang mengalami pergumulan, tantangan, masalah ya. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah dalam hidup, bagaimana kita mengatasi masalah dalam hidup, karena masalah tidak bisa dihindari, masalah harus dihadapi dan diselesaikan. Saudara yang kasih Tuhan, makanya hari ini kita mau belajar kebenaran ya. Dan saya percaya firman Tuhan menjadikan sesuatu ya. Di new era Tuhan apa? Saya bukan tidak mau pakai masker karena jaraknya juga jauh ya. Saudara, dari udah keluar tuh saya udah pakai macam-macam tuh, bawa macam-macam, segala macam. Tapi begitu ngomong langsung ketutup semuanya, suaranya masuk ke dalam ya. Jadi minggu lalu saya khotbah, saya juga begini ya, di gereja penuh sesak sampai ke depan-depan ya, sampai ke lorong-lorong, sampai pintunya dibuka sedemikian rupa, ratusan orang hadir. Saudara, jadi ternyata pelayannya semua yang di depan nggak pakai masker juga ya, karena sulit sambil ngomong sambil nyanyi keras, tapi juga harus ketutup ya. Jadi maskernya tetap tersedia, nanti kalau lagi berhubungan dengan saudara saya akan pakai lagi ya saudara. Dalam ini janji Tuhan saudara, ketika kita harus mengalami sesuatu yang baru dalam kehidupan, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Saudara, jadi ketika kita harus menghadapi new era, new normal ya, saudara jangan pikir kenapa sih gak normal seperti dulu aja, bebas ngapa-ngapain ya. Tapi Tuhan ingin memberikan berkat yang dahsyat. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Aku akan memberikan kepadamu roh yang baru ya, bukan hati yang keras, tapi hati yang baru, hati Tuhan, roh yang berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Bisa ditayangkan? Ya, saudara. Jadi hari ini mari kita fokus ya. Dalam waktu yang singkat kita mau lihat sesuatu ya.
masalah mulai. Ya. Saudara, jadi sekali lagi hidup ini adalah hidup yang bermasalah. Kita hanya bisa lepas dari masalah ketika mungkin kita sudah ada di Pondok Rangon. Saudara tahu Pondok Rangon atau Pondok Kopi atau Rawamangun, Mangun Jaya maaf ya. Mungkin orang bisa lepas dari masalah, ya. Tapi selama kita ada dalam dunia ini, masalah terus ada. Sejak kita lahir sampai kita menutup mata, masalah tetap ada. Tapi percayalah, saudara, firman Tuhan berkata, ya, apa tujuan Tuhan di tengah-tengah masalah kehidupan? Roma pasal 8 ayat 28 berkata demikian, ya. Roma 8 ayat 28 jelas. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala perkara, dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, ya. Jadi semua orang punya masalah, semua orang punya pergumulan. Tidak ada orang yang punya antibodi terhadap masalah. Tidak ada seorang pun yang punya imun terhadap masalah dalam kehidupan, ya saudara. Jadi kita tahu tadi, ya, kita tahu sekarang. Siapa yang tahu? Kita. Kapan kita tahu? Sekarang. Zaman corona kita tahu, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi apakah masalah buruk atau tidak tergantung persepsi kita, tergantung pandangan kita, ya saudara. Semua perkara yang kita hadapi ternyata itu adalah Allah Tuhan untuk menyatakan dirinya dalam hidup kita, ya. Kalau orang nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, semuanya nyaman-nyaman aja, semuanya jalan lancar, smooth dan sebagainya, saudara, belum tentu dia bisa mengalami Tuhan seperti hari-hari ini. Orang jadi peka terhadap Tuhan, ya. Selain peka terhadap virus, orang jadi peka terhadap Tuhan. Dan Alkitab bilang tegas, tandas, jelas, lugas berkata, kita tahu sekarang bahwa ada Allah yang bekerja. Allah bukan Tuhan menciptakan manusia, setelah itu selesai beres, pulang lagi ke surga, ongkang-ongkang kaki, diam saja. Tapi dalam perjalanan sejarah hidup manusia ada Tuhan di sana. Dalam perjalanan hidup saudara ada Tuhan di sana. Masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa pergumulan, dalam masa yang penuh dengan problematika kehidupan, ada Tuhan di sana. Dan Tuhan turut bekerja sekarang, ya. Ketika Ayub harus kehilangan 10 anaknya dalam waktu sehari, 10-10-nya mati, semua hartanya ludes, bahkan dia kena kanker darah, kanker kulit yang begitu mengerikan. Endingnya Ayub berkata apa? Sekarang aku tahu. Bukan dari kata orang, bukan dari kata pendeta, bukan dari kata hamba Tuhan. Sekarang aku tahu, sekarang aku sadar, ya, bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada, bahwa Allah tidak pernah gagal melakukan segala rencananya. Jadi Ayub mengalami Tuhan setelah mengalami pergumulan yang dahsyat, ya. Jadi tujuan saudara bergereja, ya, bergereja secara gedung, secara personal, tujuannya apa? Ya, sekarang lewat apa yang disebut new normal ini, kita tahu esensi ibadah itu bukan komunal rame-rame, tapi personal mengalami Tuhan. Meskipun kita rame-rame di sini, saudara, Tuhan itu hanya lihat saudara, pribadi lepas pribadi. Tuhan gak lihat rame-ramenya. Tuhan mau menghampiri saudara, Tuhan mau berpengalaman bersama dengan saudara. Dalam Yesaya pasal 6, ya, dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan, ya. Setiap orang harus mengalami Tuhan dalam kehidupan, ya. Dan bagaimana Tuhan begitu terasa banget waktu hati lagi sakit, hati lagi pedih, ketika sedang bermasalah. Dan ketika kita sadar, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. God is real. Allah itu nyata, ya. Saudara, kita tidak bersyukur ada corona, oh puji Tuhan ada corona, tidak. Kita bersyukur karena di tengah-tengah corona ada Tuhan yang maha baik, amin. Dan kebaikannya itu mau dinyatakan dalam hidup kita. Yang pertama, ya, Tuhan menggunakan masalah menjadi alatnya untuk menyatakan kehadirannya dalam hidup kita. Yang kedua,
Tuhan menggunakan masalah-masalah dalam hidup untuk apa? Untuk memproses hidup kita, ya. Sehingga kita semakin serupa dengan Kristus, ya. Saudara yang kasih Tuhan, Roma 3 ayat 23 berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa, manusia kehilangan keserupaannya dengan Tuhan. Manusia mirip-mirip, bukan mirip dengan Tuhan pencipta, malah mirip musuhnya Tuhan. Melakukan segala kejahatan, melakukan segala tindakan dosa yang sangat menyakiti hati Tuhan. Jadi bukan mirip sama Tuhan, tapi mirip sama antikris, mirip dengan iblis. Kalau sekarang di tengah-tengah kita, di dunia kita terlalu banyak kejahatan, itu justru membuktikan kebenaran firman bahwa manusia semua telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun tidak di hadapan Tuhan. Gak ada yang benar, semuanya sudah berbuat dosa. Tapi justru lewat pergumulan, tantangan dan masalah, itu adalah alat untuk menguji kita, alat Tuhan untuk membentuk hidup kita, alat Tuhan untuk memproses hidup kita. Dan COVID-19, ya, menyadarkan kita sekalian, mengajarkan kepada kita betapa rapuhnya hidup manusia, betapa fananya kita di dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, orang yang paling kaya di kota Semarang, orang yang paling kaya di kota saya Purwokerto meninggal dan tidak ada seorang pun yang datang, dan harus dikuburkan saat itu juga. Miliuner, banker, punya uang triliunan di Italia, triliun, bukan miliar, triliun, nolnya 12 lebih. Saudara, ketika meninggal, untuk napas saja susah, dan anaknya, semua keluarganya tidak boleh hadir, dikuburkan begitu saja, sedemikian rupa. Betapa rapuhnya ketika manusia sudah mimpi sampai di Mars, sampai di bulan, sampai di planet-planet lain, ya, mirip dengan Kejadian pasal 11. Ketika Babel hendak mendirikan menara sampai di langit, Tuhan mengacaukan semuanya. Ketika manusia sudah mimpi macam-macam dengan IT, dengan high tech yang luar biasa, tiba-tiba balik lagi ke semula, suruh belajar cuci tangan. Dari dulu ya, itu kan pelajaran anak TK ya, cuci tangan dulu, kembali lagi ke awal, harus cuci tangan, harus pakai masker kalau keluar, harus jaga jarak, sedemikian rupa, belajar tertib, belajar disiplin kehidupan ini. Saudara yang kasih Tuhan, jadi kembali, ketika manusia ingin mencapai langit, punya spirit Babel, roh pemberontakan, roh yang tidak mau bertobat, roh Babel, ya, itu karena bebal. Bebal itu artinya nggak mau berubah. Bebal itu artinya nggak mau bertobat. Bodoh sama bebal beda. Orang bodoh bisa diajar. 1 tambah 1 sama dengan 5. Salah. 1 tambah 1 harusnya 2. Jadi sekarang 1 tambah 1 berapa? Oh, 2. Oh, pintar ya sekarang ya. Dari bodoh jadi pintar ya. Itu orang bodoh bisa diajar. Orang bebal 1 tambah 1 berapa? 5. Bukan salah. Mau saya 5. Emangnya kenapa? Ya, suka-suka saya, itu bebal. Ya, suka-suka saya, mau-mau saya, hidup semau gue. Ya, tidak mau hukum Tuhan, tidak mau turut kehendak Tuhan, itu roh bebal. Dan akhirnya terjadi Babel, terjadi kekacauan. Roh bebal itu sekali lagi roh yang tidak humble spirit, nggak mau rendah hati, nggak mau belajar dari Yesus. Yesus berkata Matius 11 ayat 29, jangan cuma hafal Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang lelah dan menanggung berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi Tuhan berkata, belajarlah daripadaku ayat 29, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi saudara jadi murid Yesus, seumur hidup pelajarannya cuma 2. Apa? Lemah lembut dan rendah hati. Karena manusia itu ketransfer. Lucifer jadi iblis gara-gara angkuh, arogan, tinggi hati, sombong. Ya, dia ingin menjadi seperti Allah dan dia gagal. Dia transfer keinginannya kepada manusia. Ya, jadi manusia itu sok
sok tahu, sok kaya, sok pinter, sok hebat, sok kuat, sok, ya. Nah, dulu kita belajar ya, hero-hero itu kan Superman, Spiderman, terus yang hijau manusia kan itu kan gede-gede raksasa, yang hebat-hebat gede. Ternyata yang gede-gede kalah sama yang kecil yang namanya virus, ya. Ternyata yang hebat itu bukan yang gede, tapi yang kecil yang bisa menghancurkan, meluluhlantakkan seluruh negara. Hari ini rekor nomor 1 dipegang sama Amerika Serikat, satu-satunya negara adidaya yang tersisa setelah Perang Dunia Kedua, negara yang paling hebat. Teman saya 2 malam yang lalu dari Amerika, Seoul, dia mau datang di Indonesia. Dia berkata, pas 4 hari yang lalu Amerika mencapai rekor. Dalam 1 hari puluhan ribu orang kena, mencapai puncaknya. Pas hari yang sama Indonesia juga capai rekor. Amerika capai rekor, Indonesia capai rekor. Di Indonesia 1.700 lebih, ya. Wah, Amerika berpuluh-puluh kali lipat, ya. Luar biasa, capai sampai rekor. Tuhan hendak mempermalukan orang yang merasa kuat, merasa hebat di hadapan virus yang kecil yang kubuat, ya. Aja kamu gak bisa apa-apa, saudara. Supaya apa? Supaya kita belajar merendahkan hati, belajar sesuatu, belajar mengandalkan Tuhan, belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Dan lewat masalah dan pergumulan, Tuhan ingin agar kita menjadi pemenang. Oke. Tuhan ingin agar kita menjadi pemenang, ya. Oke, semua orang punya masalah. Jadi itu tadi, ya, Allah menyatakan dirinya. Lewat masalah Allah menyatakan dirinya, Allah memproses hidup kita, membentuk, menggarap kita menjadi serupa dengan Kristus, ya. Itu yang saya sudah bahas tadi tentang COVID-19. Sesuatu yang kecil tapi bisa mengubah habit manusia, kebiasaan manusia. Hari-hari ini saya sudah melihat yang mayoritas kemanapun orang keluar pakai masker. Jadi sekarang kita lebih berhati-hati lagi, nggak sembrono dalam kehidupan, saudara. Jadi masalah itu ternyata tidak buruk, ya, bukan sesuatu yang buruk. Tapi kalau saya pernah berkata, masalah itu tambang emasnya Allah. Karena itu Allah Tuhan untuk menyatakan dirinya dalam hidup kita. Kita justru mengalami Tuhan di tengah pergumulan, mengalami Tuhan hadir. Selama ini nggak pernah pikirin Tuhan. Tapi kemarin waktu di kemo, sudah sampai 40 kali di kemo, baru nyata Tuhan itu sungguh-sungguh hadir. Waktu divonis oleh dokter kena penyakit terminal, sudah tidak ada harapan, seumur hidup gak pernah mikirin Tuhan. Tapi waktu di rumah sakit sunyi sepi sendiri, dia mengalami Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup. Saudara yang kasih Tuhan, jadi masalah bukan hal yang buruk. Bahkan lewat masalah dan pergumulan, ketika kita sudah lulus, kita menjadi lebih dari pemenang, dan kita dibentuk menjadi serupa dengan Yesus. Jadi bagaimana sikap kita yang tepat ketika sedang menghadapi masalah hari-hari ini, ya. Kalau saudara menganggap COVID-19 menjadi masalah yang dampaknya terhadap ekonomi, terhadap bisnis juga mengalami kegoncangan, makanya kita sudah berani nih, meskipun Bekasi masih PSBB sampai tanggal 2 Agustus, tapi beberapa tempat sudah beralih dari PSBB ke AKB, adaptasi kebiasaan baru. Kenapa? Supaya ekonomi terus berlindung, supaya ekonomi terus maju. Karena ekonomi Indonesia dan dunia minus sekarang, ya. Minus, jadi bisa hancur. Ternyata dampak ekonominya lebih dahsyat daripada dampak kesehatannya, ya. Soalnya dampak ekonomi di dunia ini mengerikan. Makanya harus kita yang beradaptasi. Bukan masalah di luar yang harus berubah, bukan orang lain yang harus berubah, tapi kita yang harus beradaptasi, menyesuaikan diri. Kitalah yang harus berubah. Saudara, jadi cara kita menghadapi masalah, meresponi masalah dengan benar, yang pertama, tetap berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, ya, Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu hari ini. Ini perkataan Musa, ya. Yesaya juga begitu. Langit dan bumi jadi saksi. Kalau ngomong langit itu bicara soal Tuhan, ya. Oke. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk.
pilihlah kehidupan supaya kau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan apa? Hidupnya bagaimana? Kalau kita milih hidup bukan kematian, kalau kita milih berkat bukan kutuk, harusnya hidupnya sesuai dengan pilihan kita. Apa pilihan kehidupan? Cara hidup orang yang memilih berkat adalah dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan mendengarkan suaranya, dengan berpaut kepadanya. Sebab itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, berpaut kepadanya waktu ada di rumah saja. Saudara, jangan gunakan waktu hanya untuk lihat medsos, Facebook, Instagram, segala macam. Saudara, sekarang ada banyak waktu merenungkan firman. Dan Alkitab berkata, siapakah yang berbahagia? Yang berbahagia ialah yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, tiga Tuhan membuat apa yang diperbuatnya berhasil. Kenapa saudara nggak berbahagia? Karena nggak pernah merenungkan Tuhan siang dan malam, nggak pernah merenungkan firman. Yang direnungkan masalahnya, yang direnungkan malahan berkatnya orang lain. Ya, orang lain diberkati, orang jadi kita iri, sirik. Ya, jadi kita nggak bahagia. Coba kalau kita ganti ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka segala yang diperbuatnya berhasil. Belajar, gunakan tuh. Sekarang enak sekali ya. Di sini nih di HP saya ada puluhan Alkitab, ya, segala macam Alkitab ada di sini. Kalau nggak puas dengan Alkitab bahasa Indonesia, ya, terjemahan versi macam-macam banyak sekali. Ya, bahasa Indonesia sehari-hari paling baik. Ya, bahasa Indonesia masa kini BINK, ya, enak sekali dibacanya saudara. Nanti saudara tinggal klik bahasa Indonesia masa kini, ya, atau bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau bahasa Inggrisnya message, the message itu paling bagus untuk dibaca dan direnungkan. Ya, coba kalau sudah khatam selesai Alkitab kita yang ini, yang terbitan lain, mari kita baca Alkitab terbitan yang lain. Bahkan di HP saya ini ada Alkitab dalam bahasa macam-macam, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa ratusan ribuan bahasa ada di sini. Kalau tinggal klik aja di download, diunduh, ya saudara. Dan kemudian ada Alkitab cerita. Nah, ada Alkitab cerita yang dibaca. Jadi saya kalau dengerin Alkitab nggak harus baca, dengerin aja. Ya, kalau ada Tuhan berbicara, ada suara Tuhan, ada halilintar, ada bunyi halilintarnya, sedemikian rupa. Jadi kita bisa seperti dengerin drama. Ya, kalau dulu waktu kecil saya sering dengerin drama apa? Mahabharata. Ya, ada di kota saya ada itu loh. Yang lucu-lucu, peak penjol. Kita setiap sore dengerin peak penjol ketawa-ketawa terus ya, sandar sindirin, terus menyindir macam-macam. Nah saudara, kita bisa mendengar sekarang dengan media ini, sarana ini, ya, kita bisa diperkaya. Ya, pegang terus firman Tuhan di masa-masa sulit. Ya, langit dan bumi akan berlalu. Hari ini dunia sedang goncang, tapi firman Allah tidak tetap, ya, bukan cuma itu, ya, pegang firman Tuhan, tapi juga doa, ya, tetap berdoa, kata 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Orang yang berdoa adalah orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Dan kita tahu lewat masalah ternyata Tuhan bisa nyata dalam hidup kita. Lewat pergumulan, kesulitan, Tuhan memproses, menghasilkan sesuatu yang the best, masterpiece, karya dahsyat Tuhan itu di tengah masalah. Berkat double portion dalam hidup Ayub melewati masalah, dipromosikan dalam hidup Yusuf lewat masalah, difitnah, dimasukkan dalam penjara, dibohongin, di PHP-in sama orang sampai 2 tahun, sama juru minuman yang sudah dia tolong, di PHP-in, dikasih harapan palsu 2 tahun, ya, kecewa, sudah lewat kekecewaan, lewat kemarahan, lewat diperlakukan tidak adil, ternyata Tuhan mempromosikan dia menjadi Perdana Menteri Mesir.
tangan kanan Firaun. Saudara, lewat pergumulan Tuhan membentuk kita dan menghasilkan yang terbaik dalam hidup saudara. Karya dahsyat Tuhan masih ada di depan saudara, ya, masih ada di depan kita. Yang terbaik dari Tuhan masih ada di depan kita sekalian. Nah, jadi pegang terus firman Tuhan dan tetap berdoa. Itu yang membuat kita strong, itu yang membuat kita tetap kuat di tengah-tengah pergumulan dan masalah. Itu secara pribadi. Dan terakhir, bagaimana kita menghadapi masalah secara komunal, ya. Kita makin dijepit, ya, tapi bisa makin melejit. Bersama-sama jemaat di Yerusalem mengalami pergumulan waktu itu. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23-31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi itu, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Kau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat dalam nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka bersama-sama satu hati sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi secara bersama-sama kita juga bergumul. Secara personal kita punya pergumulan, tapi secara komunal bersama-sama kita juga punya pergumulan. Dan ketika kita sehati bersatu, mujizat terjadi. Sehati dalam hal apa? Ya, sekali lagi Tuhan tidak pernah berjanji semuanya akan mulus. Ya, akan ada pergumulan, akan ada tantangan masalah di depan kita. Tapi ketika kita sedang bergumul dan menghadapi masalah, saudara, ada 3 cara. Ya, secara bersama-sama jemaat mengajar kita, mari andalkan kuasa Tuhan. Tuhan pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memberikan nafas hidup kepada manusia. Maha besar, maha kuasa, maha dahsyat Tuhan. Tuhan lebih besar dari masalah hidup kita. Bisa katakan amin? Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun, andalkan Tuhan yang maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Segala perkara Tuhan sanggup. Jadi mari andalkan Tuhan dan kuasanya yang dahsyat. Ada masa sulit. Yang kedua, andalkan kedaulatan Tuhan. Sovereignty of God. Kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Untuk apa? Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Kau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Ya. Jadi rencana Tuhan tidak pernah gagal dan batal. Karena Tuhan Allah yang berdaulat. Dengan atau tanpa kita, Tuhan tetap akan melakukan kehendak-Nya. Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan tidak pernah tergantung kepada apapun dan siapapun. Manusia tergantung satu sama lain, ya. Tapi Tuhan yang maha besar, Allahu Akbar, Tuhan yang begitu dahsyat itu, gak pernah tergantung pada apapun dan siapapun. Karena Dia Allah yang berotoritas penuh, berdaulat, memerintah atas segala-galanya. Dan percayalah, kalau bukan dengan seizin Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Rambut di kepalamu gak akan pernah bisa jatuh. Amin? Gak bisa rontok. Burung di udara ini. Jadi kalau gak ada seizin Tuhan, gak bisa tuh virus masuk dalam hidup kita. Ya, ketika virus masuk kepada anak-anak asrama. Kebetulan saya pengurus seminari kan. Waduh, sudah sampai sekarang. Aduh, kita bergumul. Ya, 70 anak kita bergumul, ya, sudah habis hampir berapa ratus juta, ya.
Kok pusat seminari, pusat pembentukan hamba-hamba Tuhan, kok bisa kena? Ternyata tujuan Tuhan dahsyat untuk menyatakan kemuliaannya. Amin. Dari seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri, semua bersatu, berdoa, bahkan transfer uang untuk mengatasi ini semuanya. Saudara, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan juga dinyatakan. Ya, saudara, jadi apapun, kalau nggak ada izin Tuhan, nggak bisa itu virus masuk ke saudara. Kalau tanpa izin Tuhan, apalagi kita tubuh Kristus, Kristus dia dalam hidup kita, Roh Kudus ada di kita. Tadi kenapa itu hamba Tuhan kok mati gara-gara virus? Saya dengar ya, hamba Tuhan bukan mati gara-gara virus semuanya. Hamba Tuhan mati karena tugasnya di dunia sudah selesai dan rumahnya di surga sudah ada. Jadi bukan karena virus. Virus itu cuma alatnya doang. Mati itu bisa dengan 1001 macam cara, ya. 1001 macam cara orang bisa meninggal, ya. Orang keselak air aja bisa meninggal, ya. Waduh saudara, jadi Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Bukan hanya maha kuasa, bukan hanya maha besar, tapi Allah yang berdaulat penuh dan tidak bisa gagal. Yang ketiga, andalkan kuasa Tuhan, andalkan otoritas Tuhan. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadamu. Kunci sudah diberikan kepada gereja Tuhan. Apa yang kau ikat di dunia, terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia, terlepas di surga. Saudara, dalam nama Yesus. Tapi yang ketiga, andalkan mujizat Allah. Dikatakan, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Saudara, Allah kita adalah pencipta segalanya. Ya, dia pencipta yang kreatif. Ada jutaan spesies yang Dia ciptakan, dan Tuhan bisa menolong kita dengan 1001 macam cara. Tuhan tidak bisa dibatasi dengan pikiran kita yang terbatas, yang mata tidak pernah melihat, yang telinga tidak pernah mendengar, yang hati tidak pernah memikirkannya. Saudara, semuanya Tuhan bisa kerjakan di masa-masa sulit kemarin, ya, dan yang akan datang kita nggak tahu sampai kapan. Percayalah, mujizat masih ada, pertolongan masih tersedia bagi jiwa yang berharap pada Tuhan. Orang yang berharap dan menantikan Tuhan tidak akan dikecewakan. Teruna-tuna bisa jatuh tersandung, ya. Orang-orang muda bisa menjadi letih dan lelah. Tapi orang-orang yang berharap menantikan Tuhan, mereka akan diperbaharui kekuatannya, terbang tinggi seperti Raja Wali, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Andalkan mujizat Tuhan. Nah, terakhir, saudara, mujizat Tuhan itu hanya bisa dialami pada waktu krisis, lagi kejepit, kepepet, ya, udah nggak ada jalan keluar, semuanya buntu, baru ada mujizat Tuhan. Kalau lagi nyaman-nyaman, biasa-biasa aja, jangan ngarepin mujizat, saudara, ya. Biasa-biasa aja, kita nggak ngarepin mujizat. Lagi kepepet nih, lagi dalam ancaman, lagi sudah nggak ada jalan keluar, jalan buntu, there is no way out. Tapi ada the way up. Ketika sudah tidak ada jalan keluar, ada jalan dari atas. Itulah miracle, itulah mujizat yang dari Tuhan. Jadi alami, saudara. Tuhan kita yang begitu dahsyat adalah Tuhan yang dekat dengan kita. Dia bukan Tuhan yang supranatural, yang jauh di sana. Dia Tuhan yang dekat dengan kita. Dia Immanuel, yang menyatakan kuasanya, kedahsyatannya, dan mujizatnya dalam hidup kita. Hari-hari ini, mari kita terus mengandalkan Tuhan, harapkan Tuhan, dan Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh. Sekali lagi, sejauh doa, Dia hanya sejauh doa. Tuhan itu setia. Mazmur pasal 146, kepada orang yang setia berseru kepadanya dengan bertekun, dan Tuhan akan hadir dan menyatakan dirinya. Hari ini mari kita menyambut karya dahsyat Tuhan di new era. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita persiapkan perjamuan kudus. Di kursi dekat saudara sudah ada roti dan anggur. Yang pertama kali dibuka adalah bagian atas, ya, 2 kali buka. Ya. Shield yang pertama itu untuk rotinya, dan yang kedua adalah untuk anggurnya.
Bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ku yakin saat Dia berfirman, ku menang saat Dia bertindak. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit, bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hati kita, baik jemaat yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Sudah ada roti atau apapun yang digunakan untuk simbol dari tubuh dan darah Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan yang menyatakan kepada kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya dihancurkan, tubuhnya disesah,
karena segala pemberontakan dan kejahatan kita. Bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah dihancurkan untuk pengampunan dosa-dosa kita? Maka dengan iman dalam nama Yesus, haleluya. Sebagaimana roti menyatu dengan tubuh kami, maka kami juga mau manunggal dengan Gusti Allah, dengan Tuhan yang adalah Roh itu, untuk memberikan kekuatan menghadapi pergumulan hidup dan menang bersama Kau. Sama-sama kita buka cawan dan mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Darahnya tercurah di Kalvari Golgota untuk membasuh dan mengangkut dosa dunia. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Sebab nyawa segala makhluk ada di dalam darahnya. Bukankah cawan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah anak domba Allah yang sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita? Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Syukurlah, syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur buat kemurahan Tuhan, syukur buat kasih sayang-Mu, syukur buat rahmat-Mu yang ajaib, syukur, karya-Mu yang ajaib di kayu salib tuntas, selesai, lunas, segala hutang dosa dibayar, dan kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kami bukan milik dunia, kami bukan milik iblis, tapi kami adalah milik Tuhan. Kuriake, gereja milik Tuhan, umat milik Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau menjamah setiap kami yang lemah, Kau membebaskan kami yang terikat, menyembuhkan setiap kami yang sakit, dan kami percaya kenafiran kesembuhan ilahi mengalir, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Taruh tangan di tempat bagian tubuh yang sakit, jadilah sembuh dalam nama Yesus, jadilah pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, sempurnakan karya-Mu lebih jauh lagi. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ini minggu pertama jadi agak panjang. Sudah pas 1 jam selesai sebenarnya ibadah, tapi ada beberapa pengumuman tentang gaya hidup new normal, ya. Sehat, bisa tolong kesehatan, ya, saudara. Kesehatan gereja bisa ditayangkan, bukan gereja sehat ya, tapi pengelola kesehatan keluarga, ya. Jadi saudara, new normal itu berarti new habit, kebiasaan yang baru, ya. Kita sudah dengar di mana-mana, ya. Secara fisik kita harus sehat juga, ya. Pada masa-masa sekarang ini susah karena di luar itu banyak virus. Jadi yang harus kuat adalah imun tubuh. Iman harus kokoh, imun juga harus kuat, ya. Dan bagaimana caranya? Jangan lupa COVID itu singkatan apa ya? COVID, cuci tangan.
sering-sering cuci tangan. Apalagi sekarang di mana-mana cuci tangan gratis ya. Saya kalau lihat ada tempat cuci tangan langsung cuci tangan aja. Ya, di mana-mana kan gratis loh ada tempat cuci tangan, di Alfamart, di Indomaret, di tempat-tempat pusat perbelanjaan juga ya. Olahraga, yang nggak biasa olahraga, udah gerak-gerak aja, ya jangan sampai patah-patah tulangnya juga, ya nggak usah, ya yang ringan-ringan aja jalan, pokoknya sampai berkeringat, ya sampai keringat gembombios, sampai keringat keluar aja, tiap hari harus berkeringat tiap hari, ya apa aja, saya gerak-gerak sebentar aja 10 menit, 15 menit sudah keringetan habis banjir, ya sudah harus gerak tiap hari, ya kemudian apa, vitamin, makanan bergizi, hindari yang goreng, ya hindari makanan sampah. Jadi harus ada vitamin tiap hari ya, asupan vitamin harus ada. Istirahat harus cukup, jangan doyan begadang ya, nanti kayak Roma Irama begadang melulu ya. Oke, di rumah saja dulu. Kalau nggak ada keperluan, di rumah saja ya. Tapi bukan cuma COVID nih, tambahin dikit aja ya. Bukan STNJ, tambahin NJ-nya aja ya. Masker jangan lupa dipakai. Tiap hari sekarang saya ada kerjaan baru. Cuci masker, setrika masker, cucinya pakai air panas, setrika masker, nyetrika masker. 50 aja sudah keringetan. Nggak percaya coba aja. Ya, saya nyetrika masker. Banjir keringat ya. Jadi masker jangan lupa dipakai, kemudian jaga jarak aman ya. Jadi kesehatan fisik harus dipertahankan, tapi juga kesehatan jiwa ya, kesehatan mental. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat ya. Kalau perlu sekarang ini enak deh, di YouTube banyak yang lucu-lucu ya. Jadi ketawa-ketawa sendiri juga nggak apa-apa ya. Nggak dilarang tuh kalau ketawa di jalanan sendirian, mungkin orang pikir gini ya, tapi coba lihat yang lucu-lucu ya. Begitu saudara ketawa, seneng ya, ada hormon-hormon yang positif tuh ya, jadi imun tubuhnya meningkat ya. Jadi yang lucu-lucu, semangat yang patah mengeringkan tulang, bijak mengelola kesehatan mental. Caranya gimana? Selalu bersyukur, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan ngomel, ya, jangan banyak ngomel, ya, bersyukur selalu, jaga hati, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya sekarang yang bahaya bukan COVID, penyakit hati, sakit hati, ya, dendam, sirik, dengki, ya, segala macam penyakit hati. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah mengalir kehidupan. Dan belajar lepaskan pengampunan. Tiap hari ada orang yang bersalah sama kita. Tiap hari ada orang yang nyakitin kita. Dan orangnya nggak jauh-jauh. Orangnya ada di dalam rumah saudara. Yang bikin cengkel itu ya, di sebelah saudara itu. Kalau bukan anak, orang tua, istri, suami, atau kakek, nenek, ya lepaskan pengampunan. Udah jangan kita terus. Ya, yang bikin cengkel jangan nggak bisa tidur. Saya itu enak banget kalau tidur. Ya, istri saya ngamuk pergi terus karena ngorok, udah nggak pikirin, bisa putar-putar satu ranjang sendirian, udah tahu-tahu pagi enak kan? Ya istirahat yang cukup. Ya karena nggak ada kebencian, jangan ada kebencian. Kita udah dibasuh dengan darah Yesus. Biarin orang lain jengkelin kita, biarin orang jahat sama kita, itu urusan orang lain, bukan urusan kita. Kenapa lu jual gua beli? Ya, lu yang jual, gua kagak mau beli. Ya, udah nggak usah ya. Berpikir positif. Pikiran Kristus itu positif. Firman Tuhan itu selalu positif. Jangan mikirin yang negatif terus ya. Nanti gampang kena penyakit. Ya, itu virus juga tahu alamat yang tepat loh. Virus itu punya mata. Ini orang punya sakit hati, gua masukin aja nih. Ya, saudara. Jadi pikir positif, pikiran Kristus. Tadi yang pertama tadi tubuhnya sehat, yang kedua jiwanya sehat, yang terakhir rohnya juga harus sehat ya. Jaga kesehatan roh dengan apa? Ya intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan yang nggak kelihatan, tapi firman-Nya bisa dibaca. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Baca firman. Kalau yang sudah nggak bisa baca, ada jemaat di sini nggak bisa baca, saya kasih yang bisa didengar. Tinggal pencet aja. Renungan pagi, siang, malam yang saya kirim itu tinggal pencet aja, bisa didengerin. Ya, pencet aja doang.
tinggal bisa dengerin renungan pagi 8 menit, renungan siang 5 menit, renungan malam 8 menit ya. Oke, izinkan Roh Kudus menuntun, mengarahkan. Jangan cuma nyanyi peganglah tanganku Roh Kudus. Coba saudara, kalau kita izinkan Roh Kudus menuntun, ya tadinya kita mau salah nih, tadinya kita mau jalan ambil keputusan yang salah, tiba-tiba salah. Jangan. Roh Kudus itu seperti ada suara, jangan. Langsung begitu kata benar, ternyata hampir aja kena tipu. 50 komputer ludes, ditipu orang. Tapi habis doa pagi, tiba-tiba Tuhan bilang jangan. Kok jangan? Kok biasa pesen jangan begini. Begitu dilihat memang penipu saudara. Karena taat ya. Jadi ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari ya. Oke, puji Tuhan. Dan selama pandemi ini saudara, ternyata kita dapat berkat juga ya. Yang di depan itu geraha tempat sekolah minggu sama kantor gereja tiba-tiba kena keropos, ambruk ya. Jadi dibangun hampir selesai, sebentar lagi selesai, dinaikin hampir 1 meter ya. Dinaikin karena banjir terus. Jadi biayanya ternyata lumayan ya. Bisa tolong laporan keuangan sebentar. Jadi Bapak Ibu terima kasih ya. Selama pandemi ini jemaat setia, transfer duit, bayar perpuluhan, segala macam yang setia, Tuhan pasti akan membalas ya. Ya sudah, tapi yang mungkin lagi dikumpul ini, pas nanti ada ibadah, baru saya mau setorkan, bisa kalau laporan keuangannya muncul nggak ya? Januari penerimaan, yang kirinya nggak kelihatan nih, bulan Januari, Februari, Maret ya. Tiap bulan itu defisitnya 30-40 juta ya, tiap bulan ya. Jadi defisitnya selama 6 bulan ini 163 juta. Waduh, dahsyat sekali ya. Puji Tuhan. Kalau defisit total 897 juta. Itu uangnya dari mana? Dari Tuhan Yesus. Dititipin sama jemaat Tuhan yang cinta Tuhan. Jadi selama ini ada yang nalangin dulu, ada jemaat yang minjemin duit ya, ada yang nalangin dulu dan sebagainya. Tapi kalau saudara tergerak untuk membereskan dan ada sedikit berkat di tengah-tengah masa sulit, Tuhan bikin mujizat berkat Tuhan dalam hidup saudara, maka kalau saudara ada komitmen, silakan untuk pembangunan juga. Tuhan Yesus memberkati. Nanti keluarnya harus lewat pintu yang kiri ya, karena udah jatuh sama aturan protokol. Pintu masuk dan pintu keluar harus beda. Untung kita punya 2 pintu ya. Tadi masuknya dari sebelah sono, keluarnya dari sebelah kiri, kecuali yang lewat lift. Liftnya cuma 1, mohon maaf ya. Cuma 1 aja, jadi liftnya yang di situ. Nah, jadi nggak ada acara kasih persembahan, nggak ada. Nanti taruh di kotak-kotak yang sudah tersedia di sana ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nanti kalau ada pengumuman yang lain silakan. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah pengumuman selama seminggu ke depan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, memasukkan amplop ke kotak persembahan yang telah disediakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening gereja sebagai berikut. Persembahan di layanan edisi di lantai 1. Bagi jemaat Tuhan yang berusia 60 tahun ke atas dan anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti ibadah di rumah. Gereja akan meminjamkan USB berisi rekaman ibadah. Dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi sekretariat atau Bapak Suku. Berulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Saya badannya, buat imannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi selama sepekan ke depan. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat dalam website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah
sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan juga bersama-sama menikmati Kudus. Nanti kembali diingatkan untuk keluarnya nanti dari pintu sebelah kiri dan tetap jaga jarak. Setelah itu Bapak Ibu silakan langsung pulang, tidak usah bergerombol di bawah. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kembali kami telah dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman terus menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, terang bagi jalan kami dan menuntun dalam kehidupan kami Tuhan. Kembali urapan yang baru bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mari Kau pakai kehidupannya dengan hikmat, otoritas, kuasa wibawa yang berasal daripada Engkau Tuhan. Engkau terus menyertai dimanapun dia pergi dan berada dalam pelayanannya, bahkan keluarganya, istri dan anak-anak yang Kau berkati. Berkat rohani, berkat jasmani, terlebih kesehatan kuatan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk jemaat-Mu di tempat IGB Harapan Baru Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini, baik kami yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih-Mu Kau selalu dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Perlindungan yang berasal daripada Kau berikan dalam kehidupan kami, segala kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada, dalam segala aktivitas kami, segala kegiatan kami. Engkau terus menyertai kami Tuhan, dan perlindungan yang berasal daripada Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Lewat kehidupan kami nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani, terlebih kesehatan Kau selalu jaminkan dalam kehidupan kami, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, bapak, ibu, bahkan lansia. Biar Kau selalu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami makin sempurna di hadapan Kau Tuhan. Kami terus berdoa untuk pembangunan gereja dan berahat Tuhan. Kami serahkan dana-dana yang kami perlukan Tuhan. Kami percaya Kau yang akan mencukupkan segala sesuatu, dan semuanya itu boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, di tengah-tengah bencana COVID ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Kau lawat bangsa ini Tuhan. Kami rindu melihat bangsa ini benar-benar bertekuk lutut di hadapan Engkau Tuhan, sehingga bangsa ini boleh dimenangkan oleh Engkau Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami, presiden, wakil presiden, menteri kabinet yang ada, sampai pemerintahan yang di bawah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Dan mereka berikan hikmat bagi mereka Tuhan, agar apapun yang mereka putuskan, yang mereka ambil untuk bangsa ini, apapun yang mereka rencanakan untuk bangsa ini ke depan Tuhan, semua itu boleh berjalan dengan baik, dan pada akhirnya nama Tuhan yang ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kami, pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Biar Kau selalu menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, kasih hati Tuhan, di mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imamat rajani, mempelai surgawi. Arahkan hatimu kepada Tuhan di sorga, dan terima berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah atas hidupmu, dan jadi berkat dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan engkau. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kerohanianmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati bisnis, pekerjaan dan studimu, Tuhan memberkati pasangan hidupmu, Tuhan
Tuhan memberkati buah kandunganmu. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekuatan sukacita kemenangan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan Yesus katakan amin. Puji syukur